Selamat pagi pendengar program A1 Forum Kawanua kembali menyapa Anda lagi 17 Maret 2022. Forum Kawanua pagi hari ini tentu istimewa karena kami siaran langsung dari dua tempat ya. Dan pada pagi ini pendengar saya tidak sendiri di Jalan Roda. Ada rekan kami, ada Steve Kolibu yang akan menemani saya juga pagi ini dalam Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Steve. Selamat pagi, Sulis. Iya, suasana Jalan Roda update dulu Steve, seperti apa ini jam-jam segini kemungkinan masih padat ya Jalan Roda ya? Seperti biasa Jalan Roda jam segini ya masih padat, masih banyak pengunjung juga. Mohon maaf untuk yang di studio, kalau kami di sini lagi menikmati kopi juga dan penganan-penganan secara di Jalan Roda. Aduh asik ya. Kami lagi menikmati mixer dan kawan-kawan. Iya. Oke Steve. Ya di studio suasana di sana. Siapa narasumbernya? Iya. Iya, narasumber kami di sini tentu spesial dong. Pagi hari ini Forum Kawanua. Narasumber kami di studio ada Profesor Dr. Ferdinand Kerubungun MSI. Beliau adalah akademisi dari Unima. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Sulis. Iya, sehat, Prof? Sehat. Iya. Ini yang ke berapa ke studio Pro 1 ini, Prof? Satu. Ini terhenti semenjak pandemi ini. Iya, baru bertemu lagi. Baru bertemu lagi. Kita bersyukur sehat bisa bertemu lagi ya Prof pada pagi hari ini. Sekali lagi pendengar dan juga yang berada di Jalan Roda. Pagi hari ini di studio narasumber kami salah satu sosiolog dari Sulawesi Utara. Beliau juga adalah akademisi dari Unima, Profesor Dr. Ferdinand Kerubungun MSI. Nah, kalau di Jalan Roda, Steve, ada siapakah narasumber Anda? Silakan. Kalau untuk Jalan Roda saya juga tidak sendiri di sini, banyak pengunjung dan pastinya di sini ada juga Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Sulawesi Utara, Pak Lawrence Tirayo. Selamat pagi, Pak Lawrence. Selamat pagi. Salam sehat, Pak Lawrence. Iya. Amin amin. Ya, dan ada juga ada juga Ketua Steve. Lingkungan. Selamat pagi, narasumber yang ada di. Ya, lanjutkan. Ada di Jalan Roda, Sulis dan juga pendengar Pro 1 RRI. Tadi sudah saya sebutkan Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara Sulawesi Utara, Lawrence Tirayo, dan juga ada Ketua Lingkungan 2 Pitulungan Utara, Bapak Sony Terok. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaan yang hadir pagi hari ini. Ya, Sulis dan juga pendengar, nanti pendengar juga bisa ikutan menonton kami pagi hari ini karena selain live di Pro 1 RRI Manado di 94,4 dan channel-channel yang lainnya pastinya, kita juga live di YouTube RRI Manado. Jadi untuk Anda yang lagi mendengarkan dan ingin mendengarkan, ingin tonton apa yang Anda dengar, Anda bisa menonton di YouTube channel RRI Manado. Iya. Dan sekali lagi kami ingatkan ya bahwa topik kita pada pagi hari ini seputar menjaga kondusivitas keamanan di Kota Manado. Betul sekali, Solis. Ada apa dengan kondusivitas keamanan di Kota Manado, Steve? Mungkin kita langsung mendengarkan tanggapan warga yang sudah tim RRI rangkum ini, Solis ya, mengenai keamanan yang ada di Kota Manado. Baik pendengar, kita ikuti tanggapan warga berikut ini. Oke, perkenalkan nama saya Jimmy Dapar. Saya merupakan warga Manado, tepatnya tinggal di lingkungan Bahu, Kecamatan Malalayang. Jadi tanggapan saya dengan adanya tindak kriminal yang sering terjadi di Kota Manado, memang menurut saya itu sangat meresahkan masyarakat. Apalagi khususnya para ojek-ojek online ataupun driver-driver online yang akan melakukan aktivitas pada malam hari. Otomatis dengan adanya kejadian tersebut pasti membuat mereka ataupun masyarakat tidak merasa nyaman. Untuk itu saya juga mengharapkan kepada pihak kepolisian agar supaya bisa melakukan patroli secara rutin, karena yang dimana
kegiatan-kegiatan patroli itu bisa mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Dan untuk itu saya juga mengharapkan kepada seluruh orang tua agar supaya bisa mengawasi orang tua anak-anaknya agar supaya mereka bisa terhindar dari berbagai tindakan kriminal. Demikian, terima kasih. Baik, saya Glenn. Saya warga Manado, tepatnya di Wanea. Kalau melihat kejadian belakangan ini, memang sebagai warga kami sangat merasa ketakutan ya, apalagi kami sebagai pekerja swasta yang sering pulang malam-malam. Untuk itu kami berharap kepada kepolisian untuk lebih meningkatkan lagi patroli, khususnya patroli senjata tajam atau sajam, supaya masyarakat bisa merasakan nyaman lagi. Harapan kami juga jangan patroli ini digelar jangan hanya di saat lagi tinggi-tingginya kasus sajam. Kami harap patroli ini digelar setiap hari. Mau kasus sajam lagi tinggi atau tidak, kepolisian harus konsisten. Dan saran kami juga buat kepolisian ketika menangkap pelaku, kalau bisa diberikan efek jerah. Karena kami melihat ada beberapa kasus kepolisian telah melakukan penangkapan, tapi tidak lama kemudian pelakunya sudah keluar. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai masyarakat kami kecewa karena seakan-akan tidak ada efek jerah bagi para pelaku, sehingga ada beberapa kasus yang melibatkan pelaku-pelaku yang sama. Kira-kira itu dari kami, harapan kami sebagai warga Kota Manado. Terima kasih. Pro 1, kanal inspirasi. Iya, pendengar, demikian beberapa pendapat dari masyarakat ya seputar tingginya tingkat atau angka kriminalitas di Kota Manado yang memang sih beberapa pekan terakhir kalau kita lihat dari media sosial dan juga rangkuman rekan-rekan dari tim pemberitaan RRI Manado mulai menunjukkan angka mengkhawatirkan ya, mulai Betul tinggi. sekali, Sulis. Iya. Nah, seperti apa tanggapan dari para narasumber kami pendengar? Ada juga line telepon nanti, SMS, WhatsApp saja ya. WhatsApp dan line telepon kami buka di 082195835080. Kami langsung saja menuju ke narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Profesor Dr. Ferdinand Kerubungun MSI. Beliau adalah salah seorang sosiolog dan juga akademisi dari Unima ya. Apa yang terjadi di masyarakat kita ini Prof dengan tingginya tingkat kriminalitas dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya? Apa pandemi COVID-19 menjadi pengaruhnya atau ada faktor-faktor lain? Silakan Prof. Oke. Terima kasih Bu Sulis dan teman-teman yang ada di Jalan Roda. Betul. Salam hangat bagi kita semua. Kita menanggapi satu persoalan yang sangat kritis bagi kita, khususnya yang ada di Kota Manado. Memang ini satu hal yang sangat diharapkan, gayung bersambut dari masyarakat ke aparat pemerintah, khususnya pihak kepolisian. Kita mengharapkan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan oleh dua anggota masyarakat, yang satu dari Kecamatan Malalayang, yang satu dari Kecamatan Wanea, menunjukkan bahwa tingkat kekhawatiran masyarakat itu sudah cukup tinggi. Iya. Di mana mereka yang terutama pekerja-pekerja malam yang harus mencari nafkah pada malam hari itu sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga masyarakat dan juga sebagai aparatur negara harus secara bergandengan tangan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas atau kondisi keamanan yang ada di Kota Manado. Apalagi sekarang ini pintu pariwisata sudah dibuka kembali.
Iya. Nah, jadi dibukanya kembali pintu pariwisata yang sangat berpengaruh nanti kepada para wisatawan. Mengapa? Karena kalau keamanan ini tidak terjaga dengan baik, Betul. maka otomatis wisatawan yang akan ke Kota Manado itu akan berkurang. Iya, akan takut sendiri ya, dibandingkan Prof ya. sebelum pandemi. Nah, kemudian berikutnya, tidak 100% kita menyalahkan kasus pandemi menjadi salah satu sumber. Ya. Memang juga ada karena PHK yang terjadi. Iya. Tetapi kriminalitas yang banyak terjadi dalam masyarakat itu dilakukan oleh para remaja. Iya. Anak yang baru mulai tumbuh, mencari jati diri. Betul. Barangkali ini yang banyak penyebabnya. Di bawah 25 tahun biasa Iya. pelakunya, Prof ya. Kalau para yang sudah dewasa, mereka akan berusaha untuk mencari pekerjaan lain kalau ada PHK. Saya membimbing beberapa mahasiswa yang meneliti korban PHK dari perusahaan. Nah, ada yang bekerja menanam tanaman-tanaman produktif, tanam rica dan lain Iya. sebagainya, dan jangka waktu pendek. Nah, sehingga itu tidak terjadi. Tapi mereka yang tidak punya pekerjaan, apalagi dia drop out dari sekolah, Iya. nah ini juga antara lain pengaruh belajar online. Oke, Tidak faktor terkontrol. pendidikan Tadi- juga tadi ya. ada dari masyarakat mengatakan harus ada kontrol orang tua ini, bahwa belajar online itu juga sangat berpengaruh. Misalnya di alasan gini, maaf Pak, kita pergi belajar yang tamang, soalnya di sini Tidak ada jaringan gitu jaringan ya. besar. Ah, kurang bagus jaringan. Tetapi ternyata mereka kumpul-kumpul sudah arah yang negatif. Oke. Nah, ini kan tidak dikontrol dengan baik. Iya. Itu salah satu. Kemudian faktor lainnya, banyaknya anak putus sekolah. Putus sekolah ini juga sangat berpengaruh dalam masyarakat. Kemudian pengaruh yang lain juga itu adalah bagi anak remaja itu coba-coba. Coba-coba cari jati diri. Iya. Kemudian mereka tidak menemukan jati diri sebenarnya, dia marah ke miras. Kalau karena miras tidak terjangkau dibeli, dia coba dengan menggunakan e-habon. Iya. Maka itu akan mempengaruhi dalam tingkat psikologi mereka. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jaga, kita khawatirkan, perlu kontrol bersama dalam kehidupan masyarakat. Saya pendapat sekali dengan dua masyarakat yang mengatakan itu harus ada patroli rutin. Sebelum tahun 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu ada namanya patroli rayon. Iya. Tapi sekarang kok putus kok. Putus ya, tidak ada Putus lagi ya. Itu banyak diminta oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti kembali patroli lain. Kemudian ada kelompok-kelompok, misalnya seperti itu Tosik ya. Iya. Kelompok-kelompok tindakan kriminal. Itu kan kenapa bisa dihapus? Iya. Itu kan salah satu pencegahan terjadinya tindak kriminal Iya. yang lebih awal. Saya kira itu dulu untuk sementara. Oke. Baik, dan seperti apa tanggapan narasumber juga kami yang berada di Jalan Roda, Steve, silakan. Baik, Sulis, terima kasih ya, dan juga Prof. Ferdinand, terima kasih juga. Dan Pak Lawrence, kalau tadi Pak Ferdinand sempat mengatakan bahwa beberapa hal yang menjadi yang membuat kriminalitas di Kota Manado atau keamanan di Kota Manado agak sedikit tidak kondusif akhir-akhir ini. Di antaranya tadi Prof bilang karena dari data yang ada pelaku adalah di bawah 25 tahun, anak-anak remaja juga. Kalau menurut dari Pak Lawrence sebagai Ketua Pokdar Babin Kamtipmas Sulut itu seperti apa, Pak? Terima kasih buat masyarakat saat ini yang menyaksikan live daripada RRI pada pagi hari ini. Saya berpikir, Pak, ini sangat relatif ya. Jadi kalau pelaku kejahatan itu khususnya mengganggu Kamtipmas yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, itu juga bukan berlaku hanya kepada umur 15, 16, dan 17. Ya. Itu kepada umur berapapun bisa terjadi. Nah, bagaimana untuk kita antisipasi? Ini kan beberapa kali interaktif dengan RRI. Tentunya, bagaimana sekarang kita mengaktifkan itu pro-gambling. Pro-gambling ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena saya mempergunakan SK 831 Kapolri loh, yang nanti kita Kabar Harkam.
disaksikan oleh Polda Sulut. Oleh sebab itu, saya berapa kali saya menyampaikan agar supaya antara Pokdar Kamtibmas sebagai pembina Kamtibmas yang ada di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado ini bersama Polri kita harus sinergi kerja. Kita tetap jangan bosan-bosan di lapangan untuk kita memberikan pembinaan Kamtibmas. Karena orang Manado ini, khususnya anak-anak muda, kadang sok kanal gate ni cap tikus atau minuman, walaupun orang baik, segala kejahatan pikiran yang tidak benar pasti dong akan terjadi. Nah, saya sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas Bayangkara, Provinsi Sulawesi Utara, kita harus betul-betul seperti apa yang dicanangkan sekarang, kita harus bentuk Pro-Kamling. Pro-Kamling jadi semua stakeholder itu, mulai dari Polri, Pokdar maupun sampai desa pun itu termasuk kelurahan. Sampai masyarakat juga ya Pak ya. Kita dibantu oleh masyarakat. Karena kalau bilang masalah pengawasan orang tua terhadap anak sudah cukup pengawasan. Tapi bagaimana pengawasan kalau anak itu yang masih di bawah umur, kita sudah kasih uang, kasih kendaraan fasilitas, otomatis dimanapun mereka mau pergi, pasti mereka pergi. Nah, kalau kita cepat kita atasi ini. Nah, sebenarnya saya sudah sempat setiap kali interaktif begini, kita sudah sampaikan bahwa mana, ayo, di sini kan kita ada polsek, ya, ada kelurahan, ada polres, mari kita sama-sama kerja. Kita sama-sama kerja, kita bina Kamtibmas. Dan jangan ada dusta di antara kita ini. Itu aja. Ya, karena kita, oh ini teman, atau apa, sudah. Harus sama rata begitu Pak. Jadi Lawrence. tajam ke atas, tajam ke bawah harus sama. Jangan ada, karena sekarang masyarakat sudah lebih pintar loh. Lebih pintar sekarang. Lah, bagaimana kalau dia punya keluarga, dia simpang. Kalau ini dia kasih masuk. Ah, itulah. Baik. Saya pikir demikian itu. Baik ya. Jangan ada dusta di antara kita ya Pak Lawrence ya. Kalau Pak Sony ini yang paling dekat dengan masyarakat sebagai ketua lingkungan, Kak. Ini kalau tadi Pak Profesor Ferdinand bilang kan anak-anak di bawah umur, kalau di lingkungan 2 di Titiwungan itu bagaimana Pak, anak-anak muda yang ada di sana, anak-anak remaja? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lawrence tadi. Dibuatlah suatu wacana pembuatan pos kamling. Nah, Dulu pernah ada kan Pak? dulu pernah ada, tapi sekarang sudah mulai digalakan lagi. Dulu pernah ada, tapi suam-suam kuku sudah mulai. Oke. Tapi Pak, mungkin kita flashback dulu ketika ada pos kamling, ada sis kamling, itu kondisi keamanan bagaimana Pak di lingkungan terutama? Iya. Jadi ya terus terang kalau di wilayah saya, tepatnya di lorong rumah sakit Pacaran Kasih, itu aman-aman saja. Oke. Karena di dalamnya masyarakat yang di dalamnya terpuaslah karena program-program pemerintah jalan di situ. Kemudian ada semacam arahan-arahan baik dari pemerintah maupun dari TNI Polri, itu kami jalankan di situ. Sehingga ya syukur sampai saat ini sedikit aman. Untuk ke belakangnya Sedikit aman ya, belum aman sekali Pak ya. ya untuk sekarang memang belum terlalu aman lah ya. Iya. Tetapi cukup produktif di wilayah, diakibatkan itu masyarakat di situ sangat menunjang semua program pemerintah dan semua program dari TNI Polri. Ya. Jadi di situ saya punya peranan yang sangat penting karena saya melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena masyarakat atau orang-orang muda di situ kalau lihat orang yang dihargai, pasti mereka menghormati. Nah, jadi di situ terlepas dari pemerintah, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam situasi keamanan di mana di dalamnya ada anak-anak muda. Ya. Baik, berarti peran tokoh masyarakat, tokoh agama kalau di lingkungannya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang sangat Pak penting. Sony, kalau di lingkungannya Pak Sony itu benar-benar diberdayakan ya, dan terbukti ternyata didengarkan juga oleh masyarakat di sana ya. Didengarkan oleh masyarakat. Kalau Pokdar Kamtibmas ini kan Pak Lawrence juga termasuk salah satunya mencegah terjadinya tindak kriminalitas kan Pak ya. Nah, apakah kerjasama juga dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat? Tentunya kalau berbicara Kamtibmas ini kan, kalau kita tidak kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama itu tentu susah.
Karena banyak informasi sebelum kita dapat di lapangan tentu ada laporan dari masyarakat. Nah, tentunya saya juga menyarankan atau menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Manado ini karena sangat rawan kan, ya. Sehingga kalau ada terjadi hal-hal di lapangan atau di wilayah mereka masing-masing, jangan segan-segan. Kalaupun juga anak mereka yang melakukan kegaduhan untuk menimbulkan Kamtipmas tidak kondusif, cepat melaporkan. Jangan anak sendiri kita sudah melakukan tindakan hal-hal yang tidak sesuai wajar sehingga menimbulkan tidak kondusifnya Kamtipmas. Orang tua ini sembunyi. Malahan pada waktu petugas mau datang di TKP, dia itu berantem. Oh, anak saya tidak salah, anak saya begini. Inilah peranan orang tua bekerja sama dengan khususnya kepala lingkungan, kelurahan, maupun ibaratnya Kamtipmas, apa itu Polri, Pokdar Kamtipmas, itu cepat kita atasi. Dan sebenarnya Sulawesi Utara ini, pada waktu Kapolres Pak Rio Mandagi, Panawair habis di Manado ini. Karena ketegasannya beliau. Ya. Tetapi memang setiap pimpinan itu beda caranya kan. Contohnya kita sendiri sedikit di lalu lintas. Pada waktu kemarin Pak Sitinjak, Ibu Sitinjak ya, Kak Satlantas. Waduh aman, Kota Manado aman. Parkir-parkir di muka sini tidak bisa. Pos-pos yang tidak aktif diaktifkan kembali. Tapi kita tidak bisa katakan bahwa mana Kasat Lantas ini itu dia tidak juga proaktif. Tetapi kan kita lihat, saya pada waktu Kapolda Pak Roy Kelumawa, beliau itu tidak dikawal, tidak semua. Karena beliau itu terjun langsung di lapangan. Mana yang betul-betul perlu kita antisipasi. Tapi sekarang bagaimana caranya kalau lalu lintas kita hanya lihat daerah selatan terus. Daerah sini sudah macet, nggak pernah dilihat. Karena Kamtipmas itu juga tergantung daripada lalu lintas jalan. Kadang-kadang mereka bermasalah di jalan kan cuma karena apa? Macet. Karena tidak ada saling mengalah. Disitulah terjadi Kamtipmas yang tidak kondusif. Oleh sebab itu sekali lagi saya sarankan kepada maupun Polri. Karena kita ini kan, Pokdar ini kan kita sudah jadi 4 pilar. Sudah termasuk dengan Pokdar ini jadi 4 pilar kita. Jadi kita itu sampai detik ini kita menanyakan juga kepada pimpinan Polri itu, mana tupoksi kita, mana program kita harus kita kerja. Karena kita lihat selama ini sudah dilantik 2019 dan sementara kita melantik 15 kabupaten kota yang ada termasuk mungkin akhir bulan ini kita lantik Polresta Manado. Nah, kalau kita dilantik tapi kita tidak berkembang atau kita tidak terjun ke lapangan, apa gunanya? Ya, harusnya kan? Jelas begitu ya, ya Pak Lawrence. Karena Pokdar ini anggota banyak sekali loh. Dengan ribu kita. Jakarta itu ada 35.000 Pokdar Kamtipmas. Kita tidak mengganggu. Karena kita ini mitra, kita tidak akan mengambil hak-hak daripada ini. Kita kan ini pemberian diri, kita tidak digaji. Oleh sebab itu hargailah, mari kita kerjasama yang bagus agar supaya Kamtipmas Sulawesi Utara khususnya Kota Manado bisa aman. Itu. Baik, mudah-mudahan bisa segera terwujud kerjasama tersebut Pak Lawrence. Pak Sony, ini yang saya penasaran kan, tadi agak belum terlalu aman lah begitu di lingkungannya Pak Sony ya. Selain tadi dengan menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, karena akhir-akhir ini memang agak tidak kondusif untuk keamanan di Kota Manado, apalagi yang dilakukan di lingkungannya Pak Sony. Iya. Jadi di dalam satu program yang sementara yang sudah lama saya dan laksanakan masih terus dilaksanakan, dan sekarang saya laksanakan. Saya selalu berdialog dengan pihak TNI Polri soal keamanan di wilayah. Ada satu pertanyaan dan mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Lawrence tadi, jangan memilih kasih. Iya. Yeah. Memang dalam pelaksanaan PPKM banyak masyarakat saya, pertama di wilayah saya dirumahkan. Kemudian ada anak-anak sekolah belajar di rumah. Nah, pertama sebenarnya ada pengawasan, satu pengawasan untuk anak-anak sekolah, yaitu pengawasan dari orang tua. Nah, kalau ada pengawasan yang ketat dari orang tua, tentunya keamanan kita akan bagus. Saya berikan contoh, kalau orang tua memang sayang anak, kalau seboleh jam 11, dicarilah tuh anak. Cari ada di mana dia. Nah,
Karena ini anak-anak muda, apalagi umur-umur kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA, dorang akan cari jati diri. Ya. Dorang pakai ini waktu libur ini dia belajar di rumah. Nah, ada enggak pengawasan dari orang tua bahwa dia ada belajar di rumah? Baik. Nah, makanya itu kalau dia mencari jati diri, dia cuma pilih apa tamang, nganagate dulu sedikit. So, atau kalau mau baroko, mana udah belum pernah baroko, cuma rasa ini sadap nih baroko. Nah, mulai dari situ akan ketagihan. Kemudian saya mengingatkan juga, saya sudah beberapa kali kasih pertanyaan, kalau seandainya kedapatan ada masyarakat yang berbuat keonaran seperti dijalankan oleh Pak Loren, jangan pilih kasih. Saya berikan contoh, ada di wilayah lain, ada kedapatan dia membawa senjata tajam. Ada peraturan membawa senjata tajam sekian bulan atau sekian hari. Ya. Tetapi anehnya pada saat kedapatan dia membawa senjata tajam, besoknya dia keluar. Nah, beberapa hari kemudian kedapatan juga dia. Akhirnya diulang-ulang lagi karena tidak Diulang-ulang. memberikan Iya, efek jerah, jadi Pak tidak Sony. ada efek jerah. Jadi pengawasan dan orang tua dan aturan yang sudah dibuat untuk melanggar Kamtibmas itu yang diutamakan. Baik ya, dan terima kasih Pak Sony dan juga Pak Lorenz, Sulis dan juga Profesor Ferdinand. Saya ingin bertanya sebenarnya ke Prof. Ferdinand ini, kalau dari Pak Sony mengatakan ini gara-gara PPKM harus belajar dari rumah anak-anak, kemudian juga ada yang harus bekerja dari rumah. Apakah ini kemudian yang memunculkan atau membuat tingkat kondusivitas di keamanan di Kota Manado itu agak sedikit terganggu, Pak Profesor Karabangu? Oke, terima kasih Pak Sony. Itu tidak 100%, salah satu saja. Seperti bagaimana dikatakan oleh tadi Pak Sony, itu pengawasan orang tua itu sangat penting. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan dalam masyarakat itu harus ada kolaborasi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua dalam hal mengawasi perilaku anak-anak di lingkungan kita masing-masing. Nah, kalau kita menjaga dan ada kerjasama yang baik, misalnya begini, salah satu anak itu menunjukkan satu perilaku yang tidak pantas, lalu ada orang lain menegur. Nah, orang tua jangan membela anaknya, dicari tahu dulu apa salahnya, apa persoalan sampai dia ditegur. Nah, tapi kadang-kadang itu ada orang tua tidak menerima, tidak mau menyalahkan anaknya. Betul. Nah, ini jadi persoalan. Sehingga anak itu, kata orang Manado, jadi besar kepala. Apalagi tadi ada dari Pak Glenn tadi mana ya. So ditangkap, juga Pak Sony tadi mengatakan so ditangkap 1-2 hari dilepas kembali. Ini kapan jadi soal? Kapan dia mau terjadi efek jerah kalau tindakan itu tidak sesuai dengan Penegakan prinsip hukumnya, hukum. Pak ya. Nah, kapan hukum kita akan berjalan dengan baik? Kalau semua pelanggaran hukum itu kita abaikan, lakukanlah sesuai. Kalau 3 bulan ya 3 bulan. Nah, persoalan sekarang banyak terjadi di polsek-polsek. Itu kalau dikasih uang jaminan dilepas. Iya. Nah, sebenarnya uang jaminan itu kemana? Ya pertanyaannya kan, uang jaminan itu kemana? Seharusnya kalau itu jaminan harus ke kas negara dong. Jadi PAD-nya polisi. Tetapi apakah itu sampai ke sana? Atau hanya terhenti di petugas malam itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan Pak kita. Nah, oleh sebab itu, dalam menjaga lingkungan kita bersama, perlu kita tingkatkan kembali, kita aktifkan kembali itu pos kamling. Iya. Itu kan satu pos pencegahan pertama. Sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar, sudah ada yang bisa memantau. Ada indikasi-indikasi kejadian, itu sudah bisa dipantau dan itu segera dilaporkan ke pihak keamanan. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah ada responsibilitas dari pihak keamanan untuk secepatnya merespon laporan masyarakat. Betul.
Jangan nanti iyo Iya. sudah Yang nanti terjadi ketika diberikan sudah ada kejadian baru datang. Ada nomor teleponnya memang Pak, tapi pengalaman beberapa waktu lalu waktu masih ada tim-timnya untuk kriminalitas ya. Ada nomor teleponnya tapi susah dihubungi gitu ya. Kalau di media sosial memang seperti baru-baru ini juga tetap ada nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat ketika ada kejadian-kejadian kriminalitas gitu ya. Tapi apakah betul ketika dihubungi masyarakat itu akan bisa langsung direspon? Kejahatan kan harus lebih cepat lebih bagus gitu Pak ya. Bukan berarti kita tunggu korban dulu, berarti itu pemadam kebakaran dong kalau tunggu korban dulu. Jadi itu loh, jadi respon itu perlu. Maka ini kan perlu dalam pendidikan kepolisian itu perlu dilatih kepekaan. Betul. Nah kepekaan menanggapi laporan masyarakat itu kan sangat penting sekali. Oke. Nah, logikanya begini, mengapa polisi itu harus ijazahnya SMA minimal? Artinya tingkat kepekaannya kan sudah dilatih. Nah, hanya saja saya tidak tahu bagaimana pendidikan polisi kita. Saya tidak tahu bagaimana tingkat pendidikan polisi kita itu melatih tidak. Diterjunkan langsung ke masyarakat, melihat keadaan, lalu membuat laporan tentang keadaan, lalu bagaimana tanggapan dia. Oke. Ini kan melatih responsibilitas dan kepekaan anggota. Nah, sehingga kalau ini terjadi dan terjadi kolaborasi di antara masyarakat kita, saya kira hal-hal yang demikian kita bisa kurangi. Iya. Ya. Baik. Baik, Sulis. Oke, Mungkin masyarakat sudah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pagi hari ini mengenai topik kita yaitu menjaga kondusivitas keamanan di Kota Manado. Oke, mungkin sesaat lagi Steve kita akan ikuti dulu apa kata BKSAU tentang kondusivitas keamanan di Kota Manado. Sesaat lagi pendengar, Anda kami undang di line telepon kami 082195 835080. Tapi nama Ucan, kita orang Manado. Kan begini, orang kan akhir-akhir ini orang kan sudah pada dengar kok. Tetap kondusif meskipun muncul kasus-kasus kriminal beberapa pekan terakhir ini. Bagaimana pengamatan BKSAUA? Kemarin kan ada penyampaian dari Kapolres suatu rapat pertemuan Kamtibmas. Ada tokoh agama, kita hadir, Pak Wali, kepolisian menyampaikan tentang kerawanan bahkan tingkat kriminal Manado yang agak naik di Januari-Februari. Tapi tetap masih kondusif sampai hari ini karena juga ada peran selain pemerintah dan aparat, tokoh-tokoh agama punya peran yang sangat penting. Berperan juga dalam menciptakan ini kondisi kondusif ini. Sehingga memang sangat diharapkan ini tokoh agama harus terus berperan. Minimal pada wilayah jemaat umat yang ada di lingkungan dia. Apa program BKSAUA ke depan? Memang program BKSAUA orang rapat bahwa yang pertama orang akan menghimbau kepada masyarakat dan jemaat umat di mana para pendeta, para imam, para gembala bertugas untuk terus menyampaikan situasi keamanan, mengingatkan jemaat masyarakat. Sekaligus nanti ada pertemuan teman-teman BKSAUA dengan para pimpinan umat di kecamatan bahkan kelurahan untuk terus menyampaikan program-program pemerintah, terutama untuk keamanan, situasi keamanan lingkungan yang ada di Kota Manado supaya tetap kondusif terus. Nah, pelaku kriminal yang meresahkan umumnya muda usia. Sejauh mana tokoh agama berperan menanganinya? Memang di BKSAUA kita membentuk ada tuh pemuda cinta kerukunan. Sebenarnya pemuda cinta kerukunan ini dalam kaitan dengan merekrut anak-anak agar hobinya terarah pada nilai-nilai positif. Bagaimana mereka mulai mengedepankan tentang hal-hal yang menyangkut kerukunan. Sehingga anak-anak ini bisa saling mengingatkan ke teman-teman yang ada di lingkungan, kelurahan, jaga itu keamanan. Itu kalau dari BKSAUA melihat dari aspek secara umum di Kota Manado. Tapi kalau dari para pimpinan-pimpinan umat dan pimpinan-pimpinan gereja, tokoh agama, bagaimana memfasilitasi anak-anak muda ini supaya berbakat tertahu, orang tidak
terlibat hal-hal yang bersifat kriminal, misalnya narkoba, minum-minum, dodol orang. Tapi karunia talenta itu orang pakai, salurkan dalam pelayanan ibadah, dalam pelayanan kerohanian. Makanya pimpinan umat harus bisa melihat hal ini dan kasih ruang for anak-anak muda. Kasih ruang, macam kemarin di Eklesia orang kasih ruang, kita beli alat musik. Saya orang penyanyi lokal kemarin di gereja ada. Dorang karunia talenta, dorang disalurkan. Makanya pimpinan umat harus memberi ruang untuk anak-anak hal nilai positif itu. Terima kasih Pendeta Jimmy Tunari atas waktunya dengan RRI. Oh, makasih. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya, dan pendengar Pro 1, kami kembali mengundang Anda di 082195835080 untuk Anda yang ingin bertanya langsung atau ada komentar Anda seputar tingginya tingkat kriminalitas di Kota Manado. Bagaimana menjaga kondusivitas? Line teleponnya sudah ramai sebenarnya, Steve, dari pagi tadi pas mulai. Oke. Di sini juga Sulis banyak juga pengunjung yang ingin bertanya juga. Tapi kita kasih kesempatan ke penelpon yang pertama dulu. Oke. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin akan lebih dulu dari sana dulu, Steve. Silakan kalau ada pengunjung di sana yang ingin langsung bertanya, silakan. Baik. Terima kasih Sulis ya. Sebenarnya di sini banyak sekali yang ingin bertanya. Karena memang pengunjung di sini juga masih ramai sampai jam segini ya. Dan ada Bapak, ini banyak ramai juga di sini Sulis. Iya. Saya bisa membayangkan di sana ramainya seperti apa, Steve. Sudah ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah ada, silakan ya. Oke. Bisa dengan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Alfa India November. Alfa India November. Oh, Pak Ain. Oke, Pak Ain. Iya. Biasa bermain. Biasa kalau di interaktif begini saya gunakan kata Alfa India November. Tapi kalau nama asli Husain. Husain. Oke, Pak Husain. Iya. Alamat di mana Pak Husain? Yang terhormat kedua narasumber. 3 Pak, ada satu lagi di studio. Oh, 3. Kalau boleh tahu Pak Ain alamatnya di mana Pak? Kalau Pak Ain alamat Kombos Barat. Kebetulan saya sebagai imam Masjid An-Nimah. Oke. Kebetulan saya sebagai imam Masjid An-Nimah. Saya pas sekali sebenarnya ada imam di sini pagi hari ini. Saya tertarik dengan dialog interaktif ya. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, apa perang serta menangani tentang situasi dan kondisi Kota Manado yang saat ini semakin tidak menentu, terutama masalah moralitas, masalah yang berkaitan dengan keributan atau kriminal. Apa tindakan RRI ya selaku publik penyiaran untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa pemerintah jangan terlalu banyak membuat aturan sehingga tidak teratur ini Kota Manado. Iya, gitu. Iya. Pusatkan saja dulu satu dengan aturan yang mantap sehingga bisa terlaksana apa yang direncanakan atau diprogramkan oleh pemerintah. Satu belum kelar, muncul lagi satu. Ya, akibatnya banyak aturan sehingga tidak teratur di Kota Manado. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon di penjelasan. Terima kasih Pak Husain ya. Berarti yang pertama mungkin peran serta RRI terutama ya sebagai lembaga penyiaran publik. Ada satu lagi Sulis yang ingin bertanya. Oke, silakan Steve. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iwan Rahman alias Safrudin. Saya bersaudara 3, tapi saya tidak tahu itu 2 itu kemana. Oke. Semasa permesta, saya ditinggali oleh ayah di Batu Daa sama keluarga sebelah mama. Iya.
Baru pertanyaan saya minta maaf apabila ada kesalahan. Ya, cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan keluarganya mendengarkan Pak ya setelah lama terpisah. Semoga segera bertemu ya Steve dengan keluarga. Betul. Sulis mungkin sudah ada penelpon, silakan. Oke, silakan Satu lagi terakhir biar. Iya, satu lagi ya. Oke, silakan. Satu lagi kesempatan, nama saya Gafrin. Saya orang Manado asli. Sehari-hari tinggal di GPI, Geria Paniki Indah, Pelomboyan. Memang Pak, kalau dari judul yang tertera ini sangat menarik, kondisivitas keamanan Kota Manado. Memang akhir-akhir ini Manado ini kelihatannya rawan. Rawan dalam hal keamanan itu luar biasa Pak. Itu dalam satu hari, satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali ada pembunuhan. Di mana-mana ada. Alhamdulillah tidak ada tawuran antar kampung, cuma anak-anak yang baru, anak-anak ABG yang baru. Ini perlu juga disikapi. Kenapa mereka begitu? Tadi narasumber sudah bilang, berikan mereka sedikit kerja atau kesibukan. Kalau dulu masih zaman saya itu ada pemerintah itu ada memberikan sedikit pelatihan macam montir-montir, tukang-tukang, supaya mereka tadi itu bapak yang pakai baju merah tadi supaya mereka terarah. Ini karena mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan, maka mereka ingin mencari jati diri. Inilah yang terjadi. Karena ingin mencari jati diri, kembalinya ke minuman keras. Dari minuman keras ini menjadi persoalan yang luar biasa. Memang dari dulu Manado ini terkenal dengan minuman kerasnya. Dari dulu sudah ada slogan-slogan sampai berhenti coba bagate, tapi ternyata memang ada bagate terus. Berarti ini persoalannya. Mengenai minuman keras ini harus ditata juga ya. Memang ditata juga Pak. Memang ini aset daerah juga. Tapi di satu sisi juga bisa membahayakan generasi kita yang berikut. Saya kira itu solusinya Pak. Ya, dari untuk sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Seli silakan kalau mungkin ada penelpon atau apakah kita bahas dulu 3 pertanyaan di Jarod? Iya, baik, kita ke satu penelpon dulu yang sudah antri dari tadi di Pro 1. Selamat pagi, halo. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak dengan. Oke, baik Pak Elik, silakan Pak Elik. Ya, sama yang ketua kota bilang. Orang begini, dia pikir begini. Orang dulu pernah dari LSM, LC. Waktu itu Kapolda ganti dari orang Jawa ke orang Jawa. Orang unjukan. Yang pimpin waktu itu masih ada di orang menjadi bupati, Bapak Eli Lasut. Orang minta harus putra daerah waktu itu. Di situ jadi Pak Nordon almarhum. Nah, di situ memang aman Kota Manado. Sampai Pak Kaligis langsung diganti orang dari suku lain. Nah ini kalau kita lihat, coba, memang orang sebagai masyarakat itu kan sama diatur dari Mabes Polri. Ya, jadi orang masyarakat tidak bisa apa-apa. Kurang lebih kunci kecuali dari DPR provinsi sini minta bersama dengan LSM atau masyarakat kalau boleh kembalikan putra daerah pimpin Polda. Oke. Karena orang lebih tahu. Nah, dan kedua mengenai posyandu, Pak, kita pernah berdiri posyandu. Orang kesulitan apa? Ya ada lampu. Iya, fasilitasnya Pak ya di dalam. Sulit meminta. Orang pernah setiap rumah baku ganti, minta kopi dan gula. Cuma panas-panas saya minta surat dari lurah. Kalau boleh ada surat dari lurah untuk orang mau kasih pemasar setiap rumah untuk konsumsi orang bajaga. No, mau bajaga posyandu kalau ada apa-apa mesti apa? Ya, terpaksa orang pertama beli kopi, bukan beli kopi. Iya. Masalah baru lagi tuh ya kalau baku tambah beli cap tikus Pak Elik ya. Iya. Dan juga harus ada patroli setiap saat cek ke posyandu. Iya. Seperti itu. Baik. Jangan cuma masuk di lorong-lorong. Seperti itu. Karena apa? Orang kalau mau kembalikan salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama. Oke. Ya,
cuma di pemuda. Baik. Dorong mobil, di situ sudah ada. Baik Pak Elik. Oke. Iya itu dulu Pak Elik. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Steve, kita langsung menuju para narasumber ya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan karena waktu juga sangat terbatas. Kami masih menantikan kembali rekan-rekan kami di Jalan Roda. Pendengar masih dalam forum Kawanua ya, dengan topik kita pada hari ini menjaga kondusivitas keamanan di Kota Manado. Oke, kami akan langsung menuju narasumber, mungkin Profesor Dr. Ferdinand Kerubungun MSI selaku sosiolog dan juga akademisi Unima. Beberapa pertanyaan tadi dari masyarakat pendengar kami, mungkin Anda bisa jawab, silakan. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama dari Pak Husain, minta bagaimana peran RRI. Kira-kira ini salah satu. Ini salah satu peran kita ya. Peran RRI ini melakukan dialog ini sehingga bisa terhimpun hal-hal apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ini salah satu peran RRI. Karena RRI hanya ada di udara. Betul. Dan itu bisa menjangkau seluruh pelosok. Saya kira peran RRI dalam mengatasi pelosok Kamtibmas sangat cukup besar. Dengan adanya dialog-dialog seperti ini, maka RRI sudah menyampaikan hal-hal apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti daripada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Saya kira ini satu respon cukup besar dari RRI dengan dialog hari ini. Karena perkembangan yang terjadi pada saat ini. Dan kemudian tadi dari penelpon Pak Erik persoalkan tentang pimpinan kepolisian. Iya, dari putra daerah itu berpengaruh tidak Pak ini? Kalau putra daerah saya tidak bisa menjamin 100%. Tidak menjamin juga gitu Pak ya? Iya. Karena persoalan tadi kan saya katakan responsibilitasnya. Iya. Bagaimana kepemimpinan itu bisa merespon apa yang dikatakan oleh masyarakat. Nah, saya contoh bisa begini. Ada dulu Kapolda Pak Tiffany. Itu orang sangat responsif. Tapi dia hanya 1 tahun di Manado. Iya. Karena cukup keras menindak kriminalitas. Kemudian ada lagi satu, dia orang Jawa. Dia jalan sendiri malam-malam. Iya. Sampai mendapatkan anggota polisi yang tertidur di pos jaga. Hingga dia melakukan tindakan. Bahkan di Pelabuhan Manado dan tingkat kriminalitas tinggi. Itu dapat pos jaga di pelabuhan itu petugasnya tidur. Nah, jadi tidak menjamin ya tingkat bagaimana. Hanya saja yang perlu kita bagi masyarakat harus mengingatkan mereka kepada pemimpin daerah, mengingatkan mereka agar supaya situasi yang ada di Kota Manado di Sulawesi Utara adalah seperti ini. Iya. Nah, kemudian kedua menyangkut pos kamling. Pos kamling itu kan swakarsa. Itu kan pos waskarsa. Di lingkungan saya di Kelurahan Malalayang 2, kami di lingkungan 8. Iya. Itu tuh pos kamling sebelum dihentikan ya masih aktif. Itu masyarakat bergantian jaga. Iya. Yang tidak bisa jaga seperti saya tidak punya waktu untuk jaga. Saya kasih minum, kasih cookies. Iya. Barter gitu ya. Iya. Artinya bagaimana masyarakat di lingkungan itu menopang bersama-sama bahu-membahu gitu. Keamanan lingkungan. Iya, iya. Itu yang perlu. Nah, kemudian sekarang ini saya sangat respon dari Bapak Gabrin dari GPI tadi. Iya, dari GPI. Nah, memang ada beberapa program yang terhenti dari pemerintah sesudah Orde Baru. Ya, sesudah Orde Baru itu terhenti. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Misalnya tadi itu Balai Latihan Kerja di Bitung itu kan jadi rusak. Pada dulu itu melatih anak muda putus sekolah, memberi keterampilan kerja. Nah, mengapa itu sekarang ini kita tidak lanjuti lagi? Dibuka kembali itu supaya anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, dibawa ke situ, dilatih keterampilan kerja. Iya. Sehingga memiliki keterampilan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal negatif. Kemudian kedua,
Di Depsos, Iya. di Departemen Sosial dulu ada namanya Karang Taruna. Wadah organisasi pemuda di desa. Nah ini sekarang juga tidak ada lagi. Tertidur gitu Pak, bukannya dihilangkan, tertidur gitu ya. Tapi saking pulasnya tidak bangun-bangun. Iya, tidak bisa bangun lagi. Oke, baik kami menyapa dulu untuk rekan Steve di Jalan Roda. Oke, silakan Steve. Ya, terima kasih Sulis dan juga Prof. Ferdinand ya. Mungkin di narasumber saya di sini juga sudah semangat sekali untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan maupun juga penelpon yang masuk. Silakan siapa dulu Pak Ketua Lingkungan dulu nih Pak Sony. Terima kasih. Saya akan coba menanggapi dari pertanyaan Pak Ain. Terima kasih Pak Ain. Jadi pertanyaan apa serta saya sebagai Ketua Lingkungan. Jadi apa peran serta Ketua Lingkungan dalam situasi? Saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam setiap saat atau setiap waktu saya selalu bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, juga dari TNI Polri untuk mengatasi kerawanan yang ada. Kalau di wilayah ada permasalahan, saya sudah jelaskan kepada masyarakat, jangan langsung ke kepolisian. Kalau boleh orang mediasi di wilayah, kenapa tidak? Dan saya memang punya program kalau ada semacam masalah di wilayah, kalau dia beragama Islam, saya panggil Pak Imam. Kalau seandainya tidak bisa, kita langsung ke kelurahan, mediasi ke kelurahan. Jadi ada tahap-tahap yang saya lalui, yang saya buat. Kalau bisa di lingkungan, kenapa harus ke polisi? Orang backing dulu di lingkungan. Orang backing cari DP permasalahan yang ada di lingkungan. Kalaupun tidak bisa, kita langsung ke kelurahan. Kalau kelurahan tidak bisa, ya apa boleh buat? Kita langsung ke kepolisian. Saya kira untuk mengatasi yang demikian itulah yang saya buat di wilayah saya. Saya kira baik. Terima kasih Pak Sony. Pak Lorenz, silakan Pak Lorenz. Terima kasih. Jadi pasti saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kepala Lingkungan ya. Iya. Titiwungan ya. Oke. Memang jelas kalau berbicara Kamtibmas kan ini semua tinggal bagaimana kita mengatur. Yang sebenarnya memang kalau ikut aturan di Pokdar begitu. Jadi kita kalau ada terjadi apapun terjadi tidak kondusif di lingkungan yang belum terlalu berat, kita bisa diatasi dulu ya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita panggil dulu. Karena kalau hal kecil kita bisa bina, kita langsung menghubungi aparat kepolisian melalui 112. Memang banyak anak muda stres, cuma begini ngoniso, langsung lapor polisi, bikin takut. Tetapi juga ada tetapinya. Anak-anak sekarang, kalau kita tidak tindaki, sedangkan sudah polisi, asli mereka sudah ngawur, apalagi hanya lingkungan. Tetapi kalau memang kita ada pembinaan setiap saat terhadap lingkungan, pasti percaya akan tidak terjadi. Jangan kepala lingkungan itu atau pos kamling jaga. Sesudah itu di pos kamling sudah cap tikus dong minum. Dia apa? Mengantar minum kok bagaimana? Jadi kalau berbicara masalah miras, kita juga tahu miras. Iya. Tapi kalau miras itu di rumah, kalau salah tidur. Tapi miras itu bukan for mabok, tapi for kesehatan. Cap tikus kalau satu botol, bukan kesehatan itu. Jadi pada prinsipnya, marilah kita mulai dari lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan maupun Polri, Pokdar, kita kerjasama. Karena sangat melekat Pokdar Kamtibmas itu. Karena saya bekerja, saya ulang lagi, saya bekerja karena skep 831 Kapolri. Yang lantik saya ada Kabah Harkam 2019 di Mabes Polri, Hotel Amara. Jadi saya minta agar supaya kondusif Kota Manado ini, Sulawesi Utara, kalau kita kerjasama 4 pilar ini, pasti aman Kota Manado. Dan jangan pilih bulu. Orang tua, kalau ada anak-anak yang betul-betul walaupun dia bikin di dalam, biar dia jerah, telepon.
Pala, kenapa tapi anak begini? Jangan sembunyi nih anak. Karena kalau sembunyi nih anak jadi kurang ajar. Bagaimana Pak Imam? Ya. Jadi akhir kata pada pertemuan ini untuk jaga Kamtibmas bukan hanya di lingkungan, tapi lalu lintas pun kita harus jaga. Karena apa? Dimulai Bisa dari lalu terjadi lintas juga ya Pak Lorenz. Bisa terjadi Kamtibmas yang tidak kondusif. Karena apa? Lalu lintas mati di jalan. Marilah kita sarankan kepada Dirlantas Polda Sulut, Bapak Kapolda, agar supaya dapat lebih lihat ke bawah untuk keamanan lalu lintas. Di Kota Manado jangan hanya selatan saja, tapi utara, timur, dan semua yang ada di Kota Manado. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lorenz Tirayo ya, luar biasa untuk pagi hari ini sudah memberikan banyak sekali masukan juga, termasuk juga kepada pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya. Dan Pak Sony juga terima kasih untuk kehadirannya Pak, mudah-mudahan bisa tetap aman kondisi di lingkungannya, serta juga untuk semua pengunjung yang ada di Jalan Roda juga terima kasih. Sulis. Iya, baik, terima kasih ya para narasumber juga pengunjung Jalan Roda. Dan kami kasih kesempatan untuk Profesor Dr. Ferdinand Kurubungun MSI, closing statement dari Anda Prof seputar menjaga kondusivitas keamanan di Kota Manado. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk menjaga kondusivitas di Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya, tadi sudah banyak dikemukakan oleh para narasumber maupun para penanya. Satu adalah kolaborasi antara semua unsur. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak keamanan, dan orang tua. Iya. Kemudian kedua, kita menjaga peredaran miras. Jadi peredaran miras itu harus dijaga. Saya tahu dulu itu penjualan warung itu tidak boleh, harus ada izin. Betul. Tapi kenapa sekarang banyak lagi kita dapatkan? Saya contoh kalau kita ke Minahasa Selatan, itu di pinggir jalan itu sama dengan jual aqua. Miras. Iya, iya. Di daerah Motoling itu jual miras sama dengan jual aqua di pinggir jalan. Mau boleh rasa lagi. Gitu ya. Bayangkan boleh rasa. Nah, kemudian untuk saya sependapat dengan Pak Sony tadi, Ketua Lingkungan dari Titibungan tadi, memang itu cara yang terbaik. Kita lakukan mediasi di lingkungan. Karena kita tahu persis A, B, C, D itu di lingkungan kita. Memang kalau kita langsung ke pihak kepolisian, prosesnya lain. Nah, kalau kita bisa atasi di lingkungan kita, maka ini akan lebih baik. Artinya secara bersama-sama kita menjaga kondusivitas di lingkungan kita masing-masing. Kemudian para tokoh agama di dalam melaksanakan memberikan khotbah dakwah bagi anggota jemaatnya masing-masing, kita memberikan siraman-siraman yang bisa menyejukkan dan mengarahkan mereka ke arah-arah yang positif. Iya. Dan yang terakhir sekali, pihak pemerintah daerah, marilah kita bersama-sama bagaimana cara mengatasi para anak-anak yang putus sekolah, agar supaya mereka tidak terlanjur ke daerah-daerah yang kriminalitas. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga Profesor Dr. Ferdinand Kurubungun MSI selaku salah seorang sosiolog dan akademisi dari Unima, kehadirannya di studio kami, Prof. Terima kasih. Iya, dan salam sehat juga untuk Anda semua pendengar Pro 1. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Steve, juga para narasumber dan pendengar kami di Jalan Roda sudah ikut bersama kami dalam forum Kawanua edisi hari ini. Dan semua tentu saja dalam forum Kawanua edisi hari ini pendengar, kami closing sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atensi Anda, salam sehat dan selalu jaga ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat. Stay tune.